pemaparan materi tentang energi kimia. Adapun anggota kelompok saya sebagai berikut. Perkenalkan, nama lengkap saya Aprilia Lire. Saya di sini sebagai pemateri 1. Baik teman-teman, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita lanjut ke materinya. Pengertian energi kimia. Energi kimia adalah kemampuan untuk melakukan usaha, kerja, atau melakukan sesuatu perubahan. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Jadi, kalau atom berinteraksi dengan atom, akan dihasilkan energi kimia. Tidak jauh seperti manusia. Manusia juga kalau saling bertemu, ada energi yang dihasilkan. Entah itu berupa perasaan yang menyebabkan bahagia atau perasaan sedih yang membuat menangis. Energi juga didefinisikan sebagai potensi suatu zat kimia untuk mengalami reaksi kimia, lalu berubah menjadi zat lain. Wujud energi kimia hanya dapat terjadi dalam alat penyimpanan energi. Beberapa contoh media penyimpanan energi kimia yang biasa kita temui antara lain baterai, makanan, dan bensin. Pemutusan atau pembuatan ikatan kimia juga melibatkan energi yang dapat diserap atau berevolusi dari sistem kimia. Macam-macam energi kimia. 1. Energi kimia menjadi energi listrik. Ada energi listrik dapat diubah menjadi energi kimia, dan sebaliknya melalui reaksi elektrokimia. Reaksi kimia yang mampu menghasilkannya adalah reaksi reduksi, oksidasi alias redoksi. Proses reduksi dan oksidasi di mana terjadi pelepasan atau penerimaan elektron dihasilkan energi listrik. Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron, sementara reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Proses serah diterima elektron itu akan menghasilkan energi listrik. Alat yang menggunakan konsep ini disebut sel volta. Dinamakan sel volta karena penemu alat ini adalah volta. Dinamakan sel volta karena penemu alat ini adalah volta. Ia membuat sebuah alat yang bisa menghasilkan listrik. Sebagai sumber listrik, alat yang dibuatnya memiliki dua buah kutub, yaitu katoda sebagai kutub positif dan anoda sebagai kutub negatif. Kedua kutub tersebut dibuatnya dari dua logam yang berbeda. Volta sudah mengukur potensial reduksi atau kemampuan reduksi setiap logam yang disimbolkan E, reduksi. Dengan kemampuan reduksi berbeda akan dihasilkan beda potensial yang memproduksi listrik. 2. Energi kimia menjadi energi panas. Reaksi kimia yang menghasilkan energi panas menjadi pembahasan termokimia. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, artinya energi alam semesta adalah tetap, hanya bentuknya saja yang berubah. Jika ada energi yang menyertai suatu proses kimia ataupun proses fisika, semata hanya terjadi perpindahan atau perubahan bentuk energi. Selanjutnya, perubahan energi kita ganti istilahnya dengan sistem. Segala sesuatu di luar sistem kita sebut lingkungan. Jenis entapil. Inilah beberapa jenis entapil. Yang pertama, entapil pembentukan standar unsur. Beraksi dengan unsur pembentukan satu mol senyawa, ternyata bisa menyerap atau melepaskan energi. Kalau dimisalkan, entapil pembentukan adalah proses pembentukan pernikahan AB
Misalnya, si A bertemu dengan si B, lalu mereka menikah dan menjadi A B. Ada pastinya emosi, entah itu sedih atau bahagia. Si A dan si B anggaplah unsur dan pernikahan AB sebagai senyawa. Emosi dia analogika energi panas. Yang kedua, entalpi penguraian standar kebalikan dari reaksi. Pembentukan adalah penguraian. Jadi, 1 mol senyawa terurai menjadi unsur-unsur. Reaksi penguraiannya bisa menyerap atau melepas energi. Jadi, di sini unsur hidrogen bertemu dengan oksigen membantu senyawa anomiki atau NH3. Jumlah 1 mol ditunjukkan dengan reaksi NH3, tidak ada yang artinya koefisiennya 1. Dalam dimisalkan entalpi penguraian adalah proses perceraian. Misalnya A, B bercerai dan berpisah, masing-masing A dan B mestilah ada emosi, entahlah itu sedih atau bahagia. Si A dan si B anggaplah unsur dan pernikahan AB sebagai senyawa. Emosi dianalogika adalah panas. Yang ketiga, entalpi pembentukan standar. Selain pembentukan dan penguraian senyawa yang berpotensi menghasilkan energi, maka reaksi pembakar pun mampu menghasilkan energi. Entalpi pembakar didefinisikan sebagai energi panas yang dihasilkan oleh pembakar 1 mol unsur atau mol senyawa. Contoh-contoh energi kimia yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Baterai. Baterai merupakan contoh dari perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Kita menggunakan batu baterai untuk membuat jam dinding, tetapi bergerak dan remote untuk digunakan. Meskipun saat akan digunakan remote, biasanya hilang lalu di mana tersimpan. Baterai merupakan contoh perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Baterai yang relatif murah biasanya adalah sel 8-nya, karbon seng, dan terdapat beberapa jenis termasuk standar, dan jenis ini sering disebut sel kering karena tidak terdapat larutan elektronik. Yang menggantikan adalah pasta semi padat. Baterai mobil yang digunakan sebagai alat menyimpan energi juga digunakan untuk menyulapi sistem kelistrikan mobil yang dapat kamu pelajari pada buku pengetahuan baterai mobil. Pasta magan oksida berfungsi sebagai katoda yang akan menerima elektronin. Amonium klorida dan seng klorida berfungsi sebagai elektronit. Seng adalah lapisan luar berfungsi sebagai anoda. Dengan menambahkan kedua setengah reaksi akan membantu reaksi redoks untuk terjadi dalam sel kering karbon seng. Bakteri ini menghasilkan potensial sel sebesar 1,5 volt. 2. Bakteri aki. Bakteri ini memiliki 6 sel 2 volt yang dihubungkan seri. Logam timbal di oksida menjadi ion dan melepaskan 2 elektron di anoda. Dalam timbul oksida mendapatkan 2 elektron dan membentuk 2P2 tambah 2 katoda. Ion bercampur dengan dari asam sulfat membentuk timbul sulfat pada tiap-tiap elektroda. Jenis reaksi yang terjadi ketika bakteri timbul asam digunakan
mengakibatkan timbul sulfat pada kedua elektronik. Bakteri timbul asam bersifat spontan dan tidak memerlukan input energi. Reaksi sebaliknya mengisi ulang baterai tidak spontan karena membutuhkan input listrik dari mobil, arus masuk ke baterai, dan menyiapkan energi bagi reaksi di mana timbul sulfat dan air diubah menjadi timbul oksida logam dan timbul dari asam sulfat. 2. Fotosintesis. Tanaman hijau mengubah energi matahari menjadi energi kimia atau kebanyakan oksida melalui proses yang dikenali sebagai fotosintesis. Proses fotosintesis mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksida yang sangat kita butuhkan saat melakukan pernafasan atau respirasi reaksi fotosintesis. Kegiatan fotosintesis terjadi di siang hari karena memerlukan bahan bantuan sinar matahari. Jika meskipun seperti tak ada kegiatan, namun yang satu ini lebih menyeramkan karena oksida yang baru saja reaksi fresh from the oven lainnya. Selain pohon lebih kuat, kita juga akan merasakan kesegaran karena banyak oksida yang baru dilepaskan oleh pohon yang sedang berfotosintesis. Dengan bantuan angin sepoi-sepoi dijamin untuk menyerang. Fotosintesis merupakan reaksi hidroterm karena menyebabkan panas. 4. Pembakaran bahan bakar. Bensin yang terbakar kemudian menghasilkan tenaga untuk menjalankan kendaraan bermotor. Bensin merupakan jenis dari hidrokom. Reaksi pembakaran sebagai berikut. Reaksi pembakaran bahan bakar termasuk reaksi ekstrom berdasarkan harga kalor yang dilepas dan termasuk NP pembakaran berdasarkan jenis reaksi yang. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf atas kekurangan yang ada di dalam video kami. Berikut ini ada kuis. Jangan lupa komen jawabannya di kolom komentar. Terima kasih.